Karena itu, dimohonkan kepada Ketua Umum PBNU berdasarkan fakta yang telah terbuka dan diterima oleh masyarakat agar mengabulkan seluruh permohonan dalam surat pemberitahuan terbuka ini sebagai bentuk penyelamatan organisasi Nahdlatul Ulama serta bangsa dan negara dari indikasi ancaman yang sangat membahayakan di kemudian hari. Dengan terungkapnya kebenaran, diharapkan dapat memberikan kemanfaatan bagi seluruh warga Nahdliyin serta menegakkan persatuan dan kesatuan nasional. NU itu adalah rumah besar umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah asli original di Indonesia. Al-Irsyad itu adalah rumah besar para ikhwan, para tarbiyah dari Yaman yang ada di Indonesia. Rabithah Alawiyah itu adalah rumah besarnya para imigran Yaman yang dulu diciptakan oleh Belanda. Di sana seolah-olah mewadahi para dzurriyyah Rasul. Dan Rabithah Alawiyah ini didaulat sebagai organisasi pencatat nasab dan adanya hanya di Indonesia. Nah, keberadaan para habib-habib dari Rabithah Alawiyah ini ternyata malah menimbulkan kegaduhan. Makanya di dalam hal ini Gus Fuad membuat surat permohonan terbuka kepada Ketum PBNU. Salah satu isi suratnya itu adalah untuk memberhentikan para anggota Rabithah Alawiyah yang berada di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Ya tentunya karena ini tidak fair. Orang Al-Irsyad tidak ada orang NU-nya, tidak ada Rabithah Alawiyahnya. Di Rabithah Alawiyah pun tidak ada orang NU, tidak ada orang Muhammadiyah, tidak ada orang Al-Irsyadnya. Tetapi NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, dari Rabithah Alawiyah masuk di tatanan NU dan membuat kegaduhan. Ya, dengan alih-alih mereka adalah dzurriyyah Rasul yang akan memberikan berkah kepada NU, nyatanya sampai sekarang mereka malah membuat kegaduhan. Dan pada saat Gus Fuad Barat ini membuat surat permohonan terbuka kepada Ketum PBNU, itu adalah langkah yang sangat tepat. Nah, sekarang NU harus steril dari orang-orang dari organisasi lain, harus orang NU. Biar nanti kita fokus. Dan NU tidak lagi diacak-acak oleh mereka. Tidak diacak-acak oleh orang-orang yang punya kepentingan. Apalagi kepentingannya adalah untuk menghancurkan NKRI lewat NU. Karena cara untuk menghancurkan Indonesia itu harus menghancurkan NU dulu. Polanya sama seperti pola-pola para Zionis Yahudi. Maka kalau di PBNU tetap ada orang-orang dari organisasi lain, yang dikhawatirkan adalah perpecahan dan pertikaian antara putra dan putri Nusantara. Kalau sudah seperti itu, siapa yang akan menjaga negeri ini? Mari kita jaga negeri ini dari tangan-tangan orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa la hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Sebenarnya ini yang akan kita sampaikan ini sudah kita tahan agak lama, beberapa minggu gitu. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, yang tepat ini, kita akan bacakan. Nanti saya minta tolong ke Mas Arkan Aziz Mubarak, sarjana hukum, sebagai salah satu sekretaris pribadi saya, untuk menyampaikan satu permohonan kepada Ketum PBNU Ki Haji Yahya Khalil Stakuf yang kita muliakan, yang selalu kita cintai. Dan ini kan juga terkait dengan sikap dari pengurus NU Solo Raya untuk tidak mengundang Habib di dalam acara-acara resmi, dan juga Muslimat Surakarta, dan juga disusul oleh PCNU Banyumas, dan yang baru saja beredar hari ini yaitu himbauan dari PCNU Kabupaten Garut itu. Nah,
Ini sebenarnya semacam pertanda gitu bahwa Gus Yahya Khalil Stakuf untuk lebih bijak, lebih sigap menyikapi hal ini tuh. Sebagaimana kita ketahui bahwa Gus Yakut ini memang punya peran yang sangat berat di dalam pergantian abad dari satu abad pertama Nahdlatul Ulama memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama, dan tidak berpanjang-panjang lebar. Semua juga sudah maklum, semua pasti tahu bahwa saya itu pendukung berat Gus Yahya ketika pemilihan ketua di dalam muktamar gitu. Nah, oleh karena itu saya mengajukan permohonan kepada beliau mengenai persoalan Habib ini. Silahkan dibaca Mas Arkan. Bantul 21 November 2023. Surat pemberitahuan terbuka kepada Ketua Umum PBNU. Kepada yang terhormat Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf di tempat. Salam Pancasila. Untuk sahabatku yang terhormat Ketua Umum PBNU, mohon dimengerti bahwa dasar muatan surat pemberitahuan terbuka ini adalah patut diduga adanya indikasi kejahatan yang telah dilakukan oleh oknum klan Habib Ba'alawi. Kejahatan yang akan membahayakan tidak hanya organisasi Nahdlatul Ulama, namun juga bangsa dan negara Indonesia. Patut didugaan kejahatan tersebut antara lain munculnya ketidaksetaraan antar warga negara yang bersumber dari klaim keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kini secara akademis telah terbukti tidak valid, di mana hasil penelitian justru menunjukkan bahwa mereka keturunan Yahudi Ashkenazi, Khazar, Kaukasia dengan berhaplogrup DNA G. Indikasi pemalsuan makam, indikasi pemalsuan sejarah, dan indikasi pemalsuan nasab para leluhur bangsa. Kejahatan serius tersebut merupakan kejahatan lintas dimensi baik secara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah maupun kebangsaan dan kenegaraan. Penyampaian surat permohonan terbuka ini antara lain sebagai upaya menyelesaikan permasalahan yang saat ini terjadi serta sebagai bentuk implementasi fikih peradaban. Berdasarkan data dan fakta yang kini telah diterima oleh masyarakat secara luas, saya mohon kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama agar berkenan untuk melakukan tindakan strategis progresif antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bahwa menimbang dan mengingat tujuan bernegara adalah melindungi kepentingan bangsa sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia, serta melihat keadaan empiris bangsa saat ini sedang dalam ancaman, saya memohon kepada Ketua Umum PBNU agar bersama Rais Am Nahdlatul Ulama merumuskan serta menetapkan keputusan untuk sementara waktu melakukan pelarangan para Habib untuk melakukan dan atau membuat aktivitas dan atau kegiatan keramaian yang bersifat terbuka untuk masyarakat umum, serta meminta para Habib untuk melakukan pembuktian atas klaim-klaim yang diindikasi tidak benar serta merugikan banyak pihak selain Nahdlatul Ulama, salah satunya Keraton Yogyakarta dengan dipalsukannya makam KRT Semodiningrat, klaim nasab leluhur bangsa melalui jalur Azmat Khan, dan lain-lain. Kedua, bahwa mengingat kewenangan Ketua Umum PBNU sebagaimana tercantum dalam pasal 64 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama serta pasal 6 bab 2 Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama nomor 13 tahun 2022 tentang tata cara pergantian pengurus antar waktu dan pelimpahan fungsi jabatan, serta menimbang sejak adanya diskursus validitas klaim nasab para Habib Ba'alawi tidak ada lagi batas pemisah antara X kelompok terlarang FPI maupun seluruh Habib yang ada. Maka dari itu, saya memohon kepada Ketua Umum PBNU bersama Rais AM Nahdlatul Ulama untuk merumuskan serta menetapkan keputusan untuk sementara waktu menonaktifkan atau memberhentikan kalangan Habib Ba'alawi dari kepengurusan organisasi Nahdlatul Ulama, baik dari pengurus besar hingga tingkat pengurus anak ranting sebagai bentuk penegasan jati diri serta watak organisasi. Yang ketiga, bahwa PBNU diharap tidak hanya memiliki political will dalam menyelesaikan problematika ini dengan tuntas, namun juga proaktif mengedukasi pengurus hingga tingkat anak ranting serta masyarakat umum dengan membangun ruang-ruang dialog dan musyawarah berdasarkan data penelitian yang ada, agar selaras dengan nilai-nilai kebangsaan berdasarkan jiwa nasionalisme. Penyelesaian secara menyeluruh terhadap segala patut dugaan adanya indikasi kejahatan
yang dilakukan oleh oknum klan Baklawi yang terjadi pada masa sebelum maupun sesudah munculnya data dan fakta-fakta ini sangat serius dan mendesak untuk segera dilakukan. Yang keempat, bahwa masih adanya sikap sebagian kecil masyarakat menjadi pengikut para Habib yang cenderung sinis, apatis, dan tidak melihat secara empiris bukti dan fakta terkait kejahatan yang patut diduga dilakukan oleh klan Baklawi tersebut, di mana para leluhur bangsa baik rohani maupun jasmani telah menjadi korban, merupakan sebuah sikap durhaka yang membahayakan diri para pengikut Habib itu sendiri. Di samping itu, faktor ketegangan yang terjadi bahkan melanggar hukum seperti upaya persekusi yang coba dilakukan oleh oknum klan Habib maupun pengikutnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia juga tidak boleh diabaikan dan dibiarkan terus berlarut-larut tanpa adanya kepastian dan penindakan hukum dengan tegas. Yang kelima, bahwa dalam hal ini Ketua Umum PBNU dengan relasi dan kapasitasnya diharapkan mendorong seluruh Habib melakukan pembuktian atas isu-isu yang berkembang di masyarakat. Apabila tidak mampu melakukan pembuktian, maka para Habib yang terbiasa berceramah melalui kesadaran diri untuk secara tertulis dan melalui pernyataan langsung menyampaikan kepada masyarakat antara lain: A. Mengakui kebenaran fakta-fakta dan bersedia memohon maaf kepada masyarakat bahwa ternyata tidak benar klaim yang menyatakan para Habib merupakan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini sangat membahayakan umat apabila tidak diluruskan, serta meminta para Habib secepatnya melakukan tes DNA serta dibuka hasilnya untuk masyarakat. B. Mengakui kebenaran fakta-fakta dan bersedia memohon maaf kepada masyarakat atas dugaan maraknya makam palsu dan melakukan pembongkaran atas makam yang diindikasi palsu tersebut. C. Mengakui kebenaran fakta-fakta dan bersedia memohon maaf kepada masyarakat atas indikasi dugaan pembelokan sejarah. D. Mengakui kebenaran fakta-fakta dan bersedia memohon maaf kepada masyarakat atas adanya dugaan pembelokan nasab para leluhur bangsa. E. Seluruh oknum klan Habib Baklawi yang patut diduga melakukan kejahatan secara pribadi menyatakan penyesalan atas perbuatannya secara tertulis maupun lisan dan melakukan upaya perbaikan keadaan seperti semula. 6. Bahwa demi seluruh leluhur kita, baik leluhur rohani sebagai Nahdliyin maupun demi seluruh leluhur jasmani kita sebagai anak cucu bangsa Nusantara dan warga negara Indonesia, sudah merupakan tanggung jawab kita sebagai pihak yang diberikan amanah untuk terus menjaga umat Nabi SAW serta memperjuangkan kebenaran dan melindungi Nahdliyin dan seluruh warga negara Indonesia dari siapapun yang patut diduga terindikasi melakukan tindakan yang dapat merusak Nahdlatul Ulama dan negara Indonesia secara sistematis, apalagi membawa keyakinan Islam serta membawa-bawa nama mulia Nabi SAW dan menginfiltrasi Nahdlatul Ulama sebagai salah satu elemen terbesar bangsa dan negara. Karena itu, dimohonkan kepada Ketua Umum PBNU berdasarkan fakta yang telah terbuka dan diterima oleh masyarakat agar mengabulkan seluruh permohonan dalam surat pemberitahuan terbuka ini sebagai bentuk penyelamatan organisasi Nahdlatul Ulama serta bangsa dan negara dari indikasi ancaman yang sangat membahayakan di kemudian hari. Dengan terungkapnya kebenaran, diharapkan dapat memberikan kemanfaatan bagi seluruh warga Nahdliyin serta menegakkan persatuan dan kesatuan nasional. Demikian surat pemberitahuan terbuka ini saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Semoga permasalahan dapat segera terselesaikan serta seluruh umat Nabi SAW di Indonesia maupun di seluruh dunia, khususnya warga Nahdliyin yang kita cintai, mendapat kemanfaatan dari perjuangan yang tulus, ikhlas, murni, dan tanpa kepentingan ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Nahdlatul Ulama selamanya, selamanya Nahdlatul Ulama. Hormat saya, tertanda Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret, Sekretaris Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi, Arkan Aziz Mubarak SH. Jadi itu ya, karena posisi NU yang sedemikian rupa pentingnya bagi Indonesia dan bagi dunia Islam secara global, maka tentu kita memohon dan berharap Gus Yahya lebih progresif, lebih tegas dalam menyikapi apa itu diskursus yang terjadi di kalangan Nahdliyin akar rumput tuh. Dan waspada juga saya mohon kepada beliau yang kita cintai, Gus Yahya, terhadap pengurus-pengurus yang terindikasi memang menjadi budak Habib-Habib Baklawi yang membabi buta, seperti contohnya seperti Fakhrul Razi itu. Ini keluhan-keluhan dari para kiai sudah saya dengar mengenai itu si satu orang itu. Dan ya kiranya hanya itu yang bisa kita sampaikan, dan ini didasari pada
semangat menjaga wasiatnya Hadratus Syekh Hasyim Asghari, Kiai Hasyim Asghari, bahwa siapa yang ngurusi NU berarti santri beliau gitu. Bukan yang pengurus ya, siapa saja yang ikut ngurusi NU. Kalau meskipun bukan pengurus seperti saya kultural gitu, siapa yang ikut ngurusi NU ya berarti santrinya Mbah Hasyim. Meskipun pengurus, tetapi kalau tidak mau ngurusi NU, ngurusi Nahdliyin, atau malah menggunakan kepengurusannya untuk agenda-agenda pribadi di luar kepentingan Nahdliyin, celakalah, kualat sama Mbah Hasyim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Merdeka!